semua, perkenalkan nama saya Gledia Tita Efrata Bangun dan di sebelah saya ada. Halo, nama saya Gita. Kami berdua dari kelas 11 MIA 2. Baiklah, saya Gledia Tita Efrata Bangun akan menjelaskan apa itu ceramah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu ceramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal pengetahuan dan sebagainya. Ceramah bersifat ajakan atau persuasif. Ceramah juga biasa disebut khotbah yang berarti merupakan salah satu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan apapun, termasuk seputar ajaran agama kepada pendengar yang bersifat ajakan atau persuasif. Lantas, apakah tujuan ceramah? Informatif atau instruksif, memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Kemudian persuasif, mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan, supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian argumentatif, untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Kemudian deskriptif, untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. Kemudian reaktif, untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar merasa senang, dan naratif untuk menceritakan sesuatu hal kepada para pendengar. Ceramah juga dibagi menjadi dua, yaitu ceramah khusus dan ceramah umum. Ceramah khusus memiliki sebuah tujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada khalayak atau pendengar tertentu dan bersifat khusus, baik itu dari segi materi maupun faktor lainnya. Dan ceramah umum adalah sebuah ceramah yang berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditunjukkan kepada para pendengar yang umum atau masyarakat luas. Dan siapakah yang biasanya menyampaikan ceramah? Orang yang memberikan ceramah biasa disebut penceramah. Penceramah haruslah orang dengan ilmu pengetahuan dan wawasan luas atau merupakan pakar yang menguasai bidang dan informasi terkait. Kemudian apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang penceramah? Yaitu, seorang penceramah harus memiliki ciri kebahasaan ceramah. Yang kedua, pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Yang ketiga, tutur kata yang sopan. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, artikulasi yang jelas dan sikap tubuh yang baik. Apa sajakah hal-hal yang perlu diperhatikan seorang penceramah dalam mempersiapkan ceramahnya? Simak jawaban berikut ini dari kita. Baiklah, saya Gita Eudia akan menjelaskan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan saat berceramah. Ada 5 hal yang harus diperhatikan saat berceramah, yaitu 1. Pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Seorang yang akan berceramah harus paham betul mengenai materi yang akan disampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, tutur kata yang sopan. Seorang penceramah harus menggunakan kata yang sopan dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor ketika berceramah. 3. Intonasi. Seorang penceramah harus memperhatikan lantang atau tidaknya ketika ia berbicara agar dapat didengar oleh seluruh hadirin. 4. Artikulasi yang jelas. Seorang penceramah harus memperhatikan artikulasi yang jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan sukar dimengerti. Yang terakhir, sikap tubuh. Seorang penceramah tidak boleh menggerakkan tubuhnya secara berlebihan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petua secara lisan. Berikut ini kriteria ceramah yang tepat. Yang pertama, isi ceramah yang akan disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, isinya bersifat mengunggah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. Yang ketiga, isi ceramahnya tidak menimbulkan pertentangan. Dan yang keempat, isinya benar, objektif, dan jelas. 5. Bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami pendengar. Dan yang terakhir, bahasanya disampaikan dengan santun, bersahabat,
dan rendah hati. Selanjutnya, struktur ceramah. Ceramah mempunyai 3 struktur, yaitu 1. Pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, isi. Bagian isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis yang mengemukakan sejumlah fakta dan pendapat-pendapat yang memperkuat argumen-argumen pembicaraan. Dan yang terakhir, penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Bagaimana sih cara menentukan topik? Ada banyak topik yang bisa dibahas di sini, mulai dari pengalaman pribadi, pelajaran di sekolah, peristiwa yang sedang ramai di masyarakat, hingga masalah keagamaan. Tentukan topik yang paling kita suka dan yang kira-kira akan disukai oleh pendengar. Apakah ceramah sama dengan pidato dan khotbah? Jawabannya sama, karena pidato, ceramah, dan khotbah adalah untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang sesuatu dengan argumen-argumen yang kuat yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya suatu permasalahan. Demikianlah penjelasan tentang teks ceramah dari kami berdua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.